bahas kali ini, tapi soal respon dari Gibran. Gibran itu meresponnya seperti ini. Ini saya bacanya di kantor berita Antara hari Jumat kemarin, 6 Februari 2026. Sebagai pembantu presiden, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawal serta memastikan pelaksanaan program dan visi Bapak Presiden berjalan dengan baik. Saya penasaran, benarkah itu kutipan yang verbatim gitu, yang benar itu adalah ucapannya Gibran? Ternyata kalau saya kemudian googling, saya menemukan kutipan yang sama di sejumlah media. Jadi bukan hanya Antara, atau jangan-jangan ini tulisan kutipan dari Antara yang kemudian dikutip oleh media-media lain. Jadi memang dia betul menyebutkan dirinya sebagai pembantu presiden. Ternyata ini ketika saya googling tadi, saya malah menemukan artikel di kompas.com yang menyoroti soal itu. Ini artikelnya tanggal 10 Juli 2025. Ini judulnya Kala Gibran berkali-kali tegaskan dirinya pembantu presiden. Jadi kalimat ini sendiri rupanya sudah dicermati oleh wartawan, setidaknya oleh wartawan Kompas gitu ya. Artikelnya bunyinya begini, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat beberapa kali menyebut dirinya adalah pembantu presiden pada rangkaian kunjungan kerjanya ke Sleman di Yogyakarta dan Klaten di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan kompas.com, setidaknya ada 5 kali kata-kata pembantu Presiden Republik Indonesia itu diutarakan Gibran dalam berbagai kesempatan. Pada saat melakukan kegiatan panen tebu di kawasan pangan Landasan Udara Adi Sucipto tanggal 8 Juli 2025. Gibran menyatakan dia menyampaikan pidatonya pada waktu itu. Jadi kalau pidato ini kutipan langsung ya, bukan dari rilis ya. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program visi-visi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya pertanian swasembada pangan. Itu Gibran pidatonya di hadapan para petani tebu dan pejabat daerah setempat. Bukan hanya sekali, ex-wali kota Solo itu turut menekankan hal yang sama saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai melakukan panen tebu dan juga di retreat Hambalang. Sebagai pembantu presiden, kita ingin memastikan program-program beliau, terutama untuk pertanian, swasembada pangan ini bisa berjalan dengan baik. Itu kata dia kepada media. Sementara itu dalam kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, pada 9 Juli 2025, dia menekankan hal serupa. Tercatat Gibran itu 3 kali menegaskan dirinya sebagai pembantu presiden saat merespon soal adanya penugasan agar wakil presiden berkantor di Papua. Kalimat ini sekilas terdengar normatif, bahkan terkesan ini mungkin kalau orang yang ini mencoba lebih positive thinking melihatnya ini Gibran ini rendah hati ya, karena dia menyebut dirinya itu hanya sebagai pembantunya Pak Prabowo. Tetapi karena itu diulang berkali-kali dalam kesempatan berbeda, ya ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sikap rendah hati atau bahkan salah ucap. Yang jadi pertanyaan, apakah Gibran itu tidak paham perbedaan kata membantu dengan pembantu? Dan yang lebih serius lagi, apakah Gibran tidak paham bunyi konstitusi? Sehingga dengan begitu dia juga tidak paham kedudukan dia, tugas dan fungsinya sebagai wakil presiden. Sebab sekali lagi hal itu terus berulang, bukan hanya dalam press release yang itu artinya bukan ucapan langsung Gibran, tapi ucapan Gibran yang dituliskan oleh staf medianya, tapi juga ini dalam ucapan-ucapan langsungnya. Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa sebagai pembantu presiden, Wapres siap jalankan tugas dari presiden. Nah, dari cuplikan video tadi, teman-teman, dijelaskan dan dipertanyakan apakah Wapres Gibran ya bisa membedakan tentang yang namanya membantu atau pembantu. Nah, sudah jelas-jelas ditulis di sini, teman-teman, bahwa sebagai pembantu presiden. Nah, harusnya ya kata pembantu itu merujuk kepada ya para menteri sebenarnya ya, karena para menteri itu ya memang pembantu dari presiden ya. Contohnya di dalam keluarga juga ada pembantu. Nah, beda dengan kalau yang dikatakan berperan sebagai membantu ya. Pembantu dengan membantu sangat jauh beda sekali ya perbedaannya ya, dan perannya juga. Nah, harusnya ya Gibran sering mengatakan bahwa membantu ya, membantu presiden, bukan pembantu. Karena kalau pembantu ya berarti bukan wakil presiden ya, karena wakil presiden itu ya hampir setara dengan presiden. Makanya ya satu sepasang serasi ya dikatakan begitu. Nah, kalau lebih cocoknya adalah membantu. Kalau misalnya ya kita ada teman kita yang kesusahan minta, misalnya
maka ya kita membantu dia. Nah, membantu teman kita itu yang kesusahan supaya tertolong, ya, supaya terbantu dia. Tapi kalau kita diminta untuk jadi pembantu teman kita itu, maka sudah pasti ya kita tidak mau. Ya, karena ya sangat jauh sekali perbedaan antara membantu dengan pembantu. Nah, ini yang dipertanyakan ya di cuplikan video tadi, bagaimana ya harusnya ya, karena sudah beberapa kali ya wakil presiden mengatakan di dalam kesempatan yang berbeda sebagai pembantu, ya. Oke. Di sini dikatakan menanggapi wacana penempatan kantor wakil presiden di ibu kota Nusantara, wakil presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya untuk bertugas dimanapun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini kata-kata dari Wapres Gibran ke teman-teman. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja, ujar Wapres dalam keterangan pers usai meninjau Sekolah Rakyat ABCK di Pekan Riau. Nah, Wapres menekankan bahwa penentuan lokasi tugas, termasuk jika diminta berkantor di IKN atau di wilayah lain seperti Papua, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Di Papua, di IKN kami menunggu perintah Presiden. Sebagai pembantu Presiden harus siap tegasnya. Nah, harusnya ya Gibran ya berbeda kalau misalnya menteri yang mengatakan itu pembantu presiden. Ya harusnya Gibran ya untuk membantu presiden, ya membantu ya dengan pembantu sangat jauh beda sekali, teman-teman. Menurut Wapres, fleksibilitas dalam bekerja ya merupakan bentuk komitmennya untuk memastikan program-program pemerintah sebagai berjalan efektif dan sesuai dengan visi misi presiden. Minggu lalu sudah saya tegaskan saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik, ungkapnya. Kemudian dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Wapres turut mengawal beberapa agenda penting seperti penyaluran bantuan subsidi upah, kunjungan ke sekolah rakyat, serta dijadwalkan menutup muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Imam Persis pada malam harinya. Ya, contohnya hari ini ya penyaluran bantuan subsidi upah, ya kunjungan ke sekolah rakyat, dan nanti terakhir kita akan menutup muktamar Imam Persis pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut didampingi oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Nah, itu teman-teman ya mengenai pernyataan Wakil Presiden Gibran. Ya, ini dia katakan ketika ya memberikan kesiapannya ya untuk bisa harusnya membantu presiden, ya, tapi katanya di sini pembantu ya untuk ibu kota Nusantara, ya IKN, ya, bagaimana hal itu. Oke, ini yang sedang heboh sekarang ini, teman-teman. Bagaimana ya PAN ingin Julhas ya bersanding dengan Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029. Ya Gibran ya katanya santai saja. PAN ingin Julhas dampingi Prabowo di 2029. Gibran santai, saya fokus kerja. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi dengan santai manuver politik Partai Amanat Nasional PAN yang memberi sinyal mengusung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Julhas sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Diketahui PAN adalah salah satu partai politik pengusung Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Gibran menegaskan tetap fokus bekerja sebagai pembantu presiden. Nah ini, ya Gibran menegaskan tetap fokus bekerja sebagai pembantu presiden. Nah sebagai pembantu presiden, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawal serta memastikan pelaksanaan program dan visi Bapak Presiden berjalan dengan baik, kata Gibran.
Ia menambahkan ke depan akan tetap fokus bekerja agar program pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya akan tetap fokus bekerja agar program dan visi Bapak Presiden dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, ungkasnya. Ya, memang teman-teman banyak sekali hal-hal yang disorot oleh netizen mengenai bagaimana dengan kata-kata, kosakata yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran. Ya, di mana Wakil Presiden Gibran beberapa waktu yang lalu ya dalam kesempatan berpidatonya menyebutkan dalam penyampaian sambutan para ibu-ibu, para wanita dan lain para hadir. Nah, artinya bahwa ibu-ibu kan ya sudah menandakan itu jamak. Ya harusnya tidak mengulangi kata itu para, tapi hanya sekali saja para ibu-ibu, para hadirin. Nah, itu pada saat itu menjadi viral teman-teman dan memiliki satu pandangan-pandangan yang lain bagaimana dengan perkataan yang disampaikan atau pidato yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran. Pan ingin Julhal dampingi Prabowo. Wakil Ketua Umum DPP Pan Edi Suparno sebelumnya menyatakan dukungan partainya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2029 sudah final. Ia bahkan membuka peluang menduetkan Prabowo dengan Julhas. Kalau ditanya, kan hari ini saya dukung Pak Zulkifli Hasan mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029, kata Edi di kompleks parlemen. Edi meyakini duet tersebut akan berdampak positif terhadap suara PAN. Nah, itu teman-teman, ya dimana sudah digembar-gemborkan sekarang ini baru tahun 2026, masih jauh 2029 sebenarnya. Ya nanti aja dulu ya difokuskan hal itu ya supaya ya pemerintah fokus untuk bekerja, bukan fokus untuk memikirkan tahun 2029.